Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith wa aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullahu. Alhamdulillah Rabbil Alamin, barikil khalaiqi ajma'in, wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi, habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqihi, al-mahmudil ahmad, al-abdil mu'ayyad, al-mustafa al-amjad, abil qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin, siyama baqiyatil ayatil azim. Ajalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Hadaratis sadah wal masyayikh, ikhwani wa akhwati al-a'izzah, ayyuhal muwalun wal muhibbun li amiril mu'minin Ali ibn Abi Thalib alaihi salam, aqulu lakum jami'an assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara telah berlangsung dengan penuh khidmat dan kita telah mendengar bersama khutbah Qadiriyah menisbatkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah yang meskipun panjang, tapi bagian demi bagiannya adalah petunjuk dan pencerahan bagi kita semua. Kita terima kasih ya kepada membaca yang sudi membaca, walaupun beliau harus berdiri ya, jadi 1 jam ada insyaallah ya, tapi insyaallah kata demi katanya, kalimat demi kalimatnya akan memberikan berkah bagi kita semua insyaallah. Di Al-Quran ada ayat yang berbunyi seperti ini: wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Ini ada di surat Al-Anbiya ayat 73 bagi mereka yang mau mengkaji lebih dalam nanti. Dan kami jadikan mereka para imam yang memberi petunjuk dengan perintah kami. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Ayat berlanjut, wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, dan kami wahyukan kepada mereka perbuatan atau untuk melakukan perbuatan baik, fi'lal khairat. Wa iqamas shalah, mendirikan sholat. Ini penting juga ya. Sedikit kita berhenti di sini. Ketika wa auhayna ilaihim fi'lal khairat, kemudian ketika hendak di breakdown kira-kira fi'lal khairat itu apa saja, kemudian yang pertama adalah wa iqamas shalah, dan mendirikan sholat. Artinya kita ini dari waktu ke waktu harus senantiasa memperbaiki sholat kita. Padahal sholat itu sesuatu yang luar biasa. Boleh jadi karena kita menjalaninya biasa, maka sholat menjadi sesuatu yang biasa. Kita dari waktu ke waktu, semua kita ini termasuk bicara, kita perlu memperbaiki sholat kita. Karena itu hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iqamus shalah, wa ita'az zakat. Contoh lainnya adalah memberikan zakat. Wa kanu lana abidin, dan mereka itu selalu menyembah kepada kami. Abidin, artinya mereka tidak pernah menjadi abid. Wa kanu lana abidin, orang-orang yang penghambaannya itu kontinu. Ya, kalau kita
kita kan kadang menghamba, kadang tidak kan. Ya, jadi penghambaan kita menghamba tapi tidak konsisten ya. Jadi setiap kali kita berbuat maksiat itu berarti kita ada jedanya dalam menghamba. Tapi kalau mereka wakanu lana abidin, ya, ini tidak pernah tidak menghamba kepada Allah. Nah, ada orang-orang seperti ini. Nah, orang-orang seperti ini ada kalanya mereka berpredikat sebagai seorang nabi, kadang-kadang sebagai seorang rasul, kadang-kadang sebagai seorang wasi atau para wasi daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini semua masuk pada predikat waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Mereka tidak sekedar memberikan petunjuk, tapi harus ada perintah dari Tuhan untuk memberikan petunjuk. Ya, yahduna bi amrina. Ya, masalahnya kita punya dapat legitimasi tidak dari Tuhan sebagai pemberi petunjuk. Ya, saya kira itu masalah serius. Jadi dari ini saja kita sudah bisa paham bahwa ini adalah hak daripada orang-orang tertentu. Ya, harus dapat legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Itu pengantar ya untuk masuk kita mengambil berkah dari firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di bagian kedua saya akan memberikan sedikit gambaran tentang perbedaan Muslim Syi'i dengan yang bukan Syiah. Ini kita tidak sebut namanya ya, Syiah dan bukan Syiah, sehingga tidak ada tersinggung kan ya. Syi'i dan non Syi'i. Kalau Syi'i ya, yang mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang masuk dalam kategori minal Syiah insyaallah, minal adza' wal asya' di Muhammad wa ali Muhammad insyaallah. Masyarakat Syiah atau mereka yang Syiah itu mereka konsisten dalam prinsip khilafah ilahiyah. Kita ini dalam ajaran kita dikatakan bahwa dunia ini, alam ini, bumi ini from the beginning, dari mulai awalnya to the end of day, sampai hari terakhir dari usia dunia ini, itu kita mempunyai keyakinan akan prinsip khilafah ilahiyah. Apa itu arti khilafah ilahiyah? Adanya para pemimpin, hujjah-hujjah Allah, a'immah tadi ya, yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Penunjukannya kadang langsung seperti para nabi dan para rasul, atau melalui lisan para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Jadi kita di era awal-awal manusia, siapa yang masuk dalam kategori a'immatan wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina? Wa Adam alaihi salam. Setelah Adam boleh jadi ada hujah-hujah yang lain sampai ke era Nuh alaihissalam. Nabi demi nabi. Ya. Kita tidak perlu sebut semuanya. Ada ribuan hujah-hujah Allah, orang-orang yang mendapat predikat a'immatan yahduna bi amrina, dan itu tak boleh putus. Era Ibrahim alaihissalam, era Musa alaihissalam, era Isa alaihissalam, sampai kemudian rangkaian para nabi dan para rasul itu berakhir pada pribadi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini boleh jadi kita dengan yang non Syiah kita sama kita. Non Syiah juga sebelum wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka juga punya keyakinan akan prinsip khilafah ilahiyah. Artinya para pemimpin umat manusia sejak awal itu adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Allah. Ya. Kapan kita mulai berbeda? Setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap konsisten dengan khilafah ilahiyah. Sementara non Syiah beralih pada khilafah basyariyah. Pada apa? Khilafah basyariyah. Yang artinya bahwa Rasul adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Allah terakhir, dan setelah itu tidak ada pemimpin lagi ditunjuk oleh Allah. Artinya
umat manusia dibiarkan tanpa pemimpin. Ya, kalaupun mau punya pemimpin, pilih sendiri. Ya, itu kemudian dari khilafah ilahiyah turun kelas menjadi khilafah basyariyah. Padahal manusia itu kan penyempurna kan? Tak boleh turun. Masa habis dipimpin oleh orang-orang ditunjuk oleh Tuhan, kemudian dipimpin oleh orang-orang yang dipimpin oleh manusia? Mau kemana? Ya kan? Tapi mereka yang non Syiah pun itu nanti di akhir akan kembali kepada khilafah ilahiyah. Mau tidak mau, karena mereka juga punya keyakinan tentang Imam Mahdi kan. Imam Mahdi mereka juga bukan dipilih oleh manusia. Tidak dengan syuro, tidak dengan penunjukan, tidak dengan dewan 6 orang, tidak dengan revolusi, tidak dengan pemilihan umum, tidak dengan macam-macam, tapi dengan penunjukan ilahiyah. Jadi kalau kita konsisten sejak awal, kita minal mukminin ya pada prinsip khilafah ilahiyah. Tapi yang manusia soalnya khilafah ilahiyah jeda ya pasca Rasul sampai sekarang ini masih khilafah syariah, nanti di akhir putaran mereka kembali kepada khilafah ilahiyah. Jadi sudah jelas ya bedanya Syiah dengan manusia. Nah, kenapa Ghadir sedemikian penting? Karena Ghadir itu adalah ini krusial kan? Karena sama orang-orang Syiah meyakini ini adalah Nabi terakhir dengan syarat yang terakhir, kitab suci yang terakhir, tidak akan bersyarat lagi. Ya sama itu. Jadi Ghadir adalah pengukuhan khilafah ilahiyah pasca nubuwah. Jadi Rasul sampai mengumpulkan orang sedemikian rupa itu tujuannya apa? Untuk bahwa benar risalahku yang terakhir yang paling sempurna, tidak ada risalah baru, tidak ada kitab suci baru. Ini akan berlaku sampai akhir zaman. Tapi ini harus ada yang jaga, harus ada yang awal. Harus ada yang menjadi rujukan kebenarannya, sehingga kitab suci ini tidak ditafsirkan oleh sembarang kepala yang menjadi ratusan versi nantinya. Enggak, harus ada satu yang bisa menjadi rujukan kebenaran. Jadi ketika Ali alaihissalam sebagai seorang khalifah ilahiyah, dia tidak akan membawa risalah baru, tidak membawa syariat baru, tapi dia menjadi rujukan kebenaran atas risalah yang aku bawa ini, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa penting seperti ini? Karena Rasul tidak menegaskan bahwa penjelasan Ali bin Abi Thalib 1 senti tidak akan bergeser dari ucapanku. Jadi ucapannya adalah ucapanku, tidak mungkin meleset, tidak mungkin keliru. Karena itu kita dalam Islam mengenal ada 4 pilar suci dalam Islam, ya, dan tidak bisa tidak. Ya, 4 pilar suci apa? Yang pertama Tuhan yang Maha Suci, Subhanallah, Fatabarakallah, ya kan? Tuhan yang Maha Suci. Ya, dalam keyakinan kita Tuhan mungkin tidak begitu, tidak mungkin ya, karena Dia Maha Suci. Kemudian ada manusia suci yang ditunjuk oleh Allah, yang dipilih, yang dikirim untuk dengan petunjuk. Ya, tidak mungkin para murid petunjuk ini kemudian lakukan kesalahan, tidak mungkin. Ya, jadi kalau kita bicara Islam, ada Tuhan yang suci, ada Nabi yang suci, ada kitab yang suci, dan kitab yang suci ini harus didampingi pasca Rasul ya. Jangan Rasul tidak perlu, tapi pasca Rasul kitab suci ini perlu dikawal, didampingi, dijaga, dijelaskan oleh Ahlul Bait yang suci. Kita tidak perlu terlalu banyak berargumen yang melelahkan. Kita cukup memakai logika yang sederhana. Logika sederhana ini akan menyampaikan kita kepada kebenaran. Saya dalam satu pertemuan dengan salah seorang ahli agama, di antara yang kita bicarakan adalah bahwa yang dibicarakan waktu itu, kenapa sih umat ini kok berselisih, kenapa kok berbeda pendapat, kenapa menjadi bermacam-macam mata, bermacam-macam kelompok. Di antara yang saya berbagi jawaban pada saat itu adalah bahwa memang karena
kita belum sepakat tentang siapa penjelas dan penafsir hakiki Al-Quran ini. Kalau Al-Quran sebagai kitab suci itu kemudian dibebaskan semua orang untuk menjelaskan dan menafsirkannya dan dianggap itu adalah agama, maka ya agama akan menjadi banyak versi, akan menjadi banyak mazhab. Itu konsekuensi logis. Karena apa? Karena ketika para ulama ini diberikan kepadanya Al-Quran, masing-masing mereka punya penafsiran, punya interpretasi, dan kadang-kadang di antara interpretasi itu saling bertentangan, kontradiksi, bahkan saling menyalahkan, saling menyesatkan, saling mengkafirkan, sama-sama merujuk dengan Al-Quran. Lalu kalau begitu di mana kebenarannya? Ketika semua merujuk kepada Al-Quran dan mempunyai tafsir yang berbeda-beda, bahkan yang cenderung kontradiktif, mana yang benar? Tidak ada rujukan kebenarannya. Karena itu Al-Quran ini lebih kuat daripada uqulul ulama. Al-Quran tidak bisa ditafsirkan oleh sembarang orang. Saya bawakan ayat di Al-Quran, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran menunjukkan bagi orang yang bertakwa. Kita berapa? Dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak ada keraguan. Berarti Al-Quran pasti atau masih ragu-ragu? Al-Quran kepastian. Sementara para ulama ketika hendak menafsirkan, mereka menduga, mengira, hemat saya, dalam pemahaman saya, sejauh pengamatan saya, ya kan? Makanya mereka jujur, para ulama itu jujur. Ketika menafsirkan Al-Quran, mereka mengatakan ini pendapat saya, tapi wallahu a'lamu bishawab. Apa yang yang benar? Sekarang Anda terima kalau Nabi kemudian ketika di Al-Quran dikatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ya, aku Al-Quran untuk kamu jelaskan kepada mereka. Kemudian Nabi ketika menjelaskan, kemudian diakhiri dengan ya begini, wallahu a'lam bishawab. Orang akan percaya? Ya enggak. Jadi sesuatu yang pasti harus ditafsirkan dengan kepastian juga, kepastian yang bisa menjelaskan kepastian yang sebelumnya. Sesuatu yang pasti tidak bisa ditafsirkan dengan sesuatu yang duga-duga dan ragu-ragu, kalah kuat. Secara logika, dugaan itu kalah kuat dengan kepastian, sehingga dugaan tidak akan pernah mungkin menafsirkan sesuatu yang pasti. Nah, tinggal sekarang kita meyakini tidak ada orang-orang pasca Rasul yang punya kepastian seperti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau tidak berarti ada masalah. Ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma Muhammad wa ali Muhammad. Wajib farajah. Kita bahas dalam dalam bagian yang berikutnya tentang urgensi tentang pengangkatan ini, dan sampai ada penegasan ayat itu wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Kalau seandainya engkau sampaikan ini, pengangkatan ini, maka sia-sia kamu berdakwah selama 23 tahun ya Muhammad. Ya, ayat ini tidak mengatakan kalau tidak kamu angkat ini akan sia-sia dakwahnya. Yang mungkin memahaminya bahwa apakah ini lebih mulia daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak sampaikan ini 23 tahun, masalah risalahnya hangus. Nanti kita akan bahas pada bagian berikutnya. Ma'asholati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini masih semangat coba ya? Oh, semangat. Masih ya. Ya. Lanjut. Kita akan berbicara tentang Ghadir sebagai hari raya. Kita akan masuk dari Ghadir sebagai hari raya. Ya. Ketika ada yang bertanya, apa itu Ghadir? Kenapa orang Syiah itu? Ghadir hari raya, hari bahagia besar buat mereka. Kenapa? Mereka ini bukan kultur, ini bagian daripada agama. Bukan hari raya yang dasarnya cuma kultur saja, cuma pernah dilakukan oleh orang-orang dahulu. Ini urusannya dengan akidah, dengan agama. Sampai-sampai ketika Anda menjelaskan, mendefinisikan apa itu Idul Ghadir, dikatakan Idullahil Akbar.
agak susah kita menjelaskan. Aidullah al-akbar lagi. Wa aidu ali Muhammad alaihi wassalam. Ya, hari rayanya keluarga Muhammad. Wa huwa a'zamul a'yad. Di antara hari raya yang kita kenal ini yang paling tinggi, tidak bisa dibandingkan. Makanya kita kan lebih akrab dengan Idul Fitri, yang baru lewat Idul Kurban, ya. Lebih akrab dengan itu kita kan. Tapi ketahuilah bahwa Idul Qadir tidak bisa dibandingkan dengan Idul Fitri atau Idul Adha. Jauh di bawah Idul Qadir. Kenapa? Nah, kita mau bahas kenapa ini. Supaya kita seandainya kita punya jawaban kenapa Qadir lebih daripada Fitri dan Adha. Kita akan mencoba untuk menjelaskan dengan terang-terangan yang benar. Kalau kita lihat Idul Fitri itu, seandainya seseorang itu berhasil ya mendapatkan Idul Fitri, seandainya seorang berhasil mendapatkan kembali kepada fitrah, bagaimanapun juga itu keberhasilan yang sifatnya individual dan personal. Betul tidak? Ya, siapa sih yang berhari raya adalah orang yang mampu memanfaatkan sebulan penuh Ramadan, ya. Kan hidangan-hidangan Ramadan itu apa? Ada barakah, ada rahmah, ada maghfirah. Itu kan hidangan-hidangan utamanya kan. Kita tidak meraih rahmat Allah, tidak meraih berkah dari Allah, tidak meraih puncaknya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah begitu kan? Kalau akhirnya seseorang itu berhasil selama sebulan Ramadan dia benar-benar bisa menjadi tamu Allah, dan kemudian dia mendapatkan hidangan-hidangan Ramadan, berkah, rahmat, maghfirah, baru di awal Syawal dia layak untuk berhari raya. Idul Fitri, kembali ke fitrah, suci kembali. Jadi hari raya itu sifatnya personal, individual. Ketika seseorang setelah sekian lama dia gunakan dirinya untuk melakukan berbagai macam dosa dan maksiat, dia masuk Ramadan, mandi suci di Ramadan, tanda kutip, ya, mandi ampunan di Ramadan, mandi berkah di Ramadan, mandi rahmat di Ramadan, keluar dia mendapatkan kesucian dirinya kembali pada fitrahnya. Jadi orang berhasil membersihkan dirinya itu untuk kembali bersih itu keberhasilannya seperti itu. Ya, tidak heboh-heboh amat ya. Orang kembali mendapatkan kesuciannya. Sahih pula. Jadi bagaimanapun juga ketika seorang berhari raya di Idul Fitri itu keberhasilannya sifatnya apa? Individual dan personal. Kita lihat Idul Adha. Idul Adha sama juga, personal juga. Seseorang itu ketika dia sudah berhasil menghindarkan dirinya dari dosa, mendapatkan kesuciannya kembali, kalau dia mau meningkatkan lagi sehingga imannya bertambah, keyakinannya bertambah, nanti dia sampai pada titik di level yang berikutnya sehingga dia bukan hanya beriman tapi dia siap berkorban. Ya, nyembelih onta, nyembelih kambing, ya. Itu hanya simbol ya. Jangan dikira orang ketika sudah nyembelih onta, nyembelih kambing, kemudian sapi dan lain sebagainya, berarti dia sudah top dia. Nah, itu simbol. Ya. Itunya baik, itunya disunahkan. Tapi itu simbol apa? Bahwa Anda sebagai orang yang beriman, Tuhan ini kan dagang dengan manusia kan. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah, orang yang sudah sampai pada titik keimanan, dia siap berkorban harta, bahkan pada punyanya berkorban jiwa. Nah, seorang individu yang tingkat keimanannya menyampaikan dia pada level berikut sehingga dia bukan hanya beriman, tapi dia siap berkorban, maka orang ini layak untuk melakukan Idul Kurban, Idul Adha. Lagi-lagi ini keberhasilan individu ketika dia meningkatkan keimanannya sehingga dia siap berkorban. Sahih, keberhasilan individu. Jadi dua-duanya masalahnya individu mendapatkan kesucian dirinya kembali, menaikkan levelnya pada titik di mana dia tidak hanya beriman tapi siap berkorban. Dan kita akan lihat sekarang Idul Qadir ma'a sholati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajil marjam. Karena itu kan kalau dalam sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu kan di antara surat yang mustahab untuk dibaca itu kan surat Al-A'la sama surat Asy-Syams, ya. Dan di dua-duanya ada qad aflaha man di Al-A'la, ya. Qad aflaha man tazakka, dirinya kan wa dzakara asma rabbih fa shalla. Jadi orang jadi baik kembali itu keberhasilan individual. Atau di surat As-Samad
qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Keberhasilan individual. Tazkiyatun nafs, seorang ketika berhasil menunjukkan dirinya, itu dia layak berharga. Kita lihat Idul Qadir. Idul Qadir itu keberhasilan seperti apa? Sebelumnya kita hadirkan dulu di himna kita berbicara tentang sebaik-baik manusia. Rasul Muhammad bin Abdullah SAW, sebaik-baik manusia ya, yang membawa sebaik-baik risalah, yang membawa sebaik-baik kitab, yang kitabnya menjadi mukjizat. Kitab yang tidak pakai dikunci di lemari besi, tidak pakai mantra-mantra, tapi kitab ini kekuatannya tidak bisa dirubah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditambahi. Al-Quran mukjizat itu luar biasa loh ya. Tuhan bagaimana menjaga Al-Quran? Kok sampai tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi? Ya, karena bagaimana cara? Kan pakai lemari besi kan? Naskah aslinya dijaga oleh para malaikat, tidak perlu begitu. Tuhan membuat kalimat-kalimat sedemikian kuatnya sehingga orang tidak bisa membuat tandingannya. Dan kitab ini mendapat ijaz yang alamiah, yang non mistis. Al-Quran punya energi seperti itu. Kita pegang sedikit di Al-Quran supaya kita tahu kenapa kok menjadi besar hari raya Idul Qadir. Al-Quran itu satu-satunya kitab yang sama Allah turunkan, di mana energi Al-Quran ini bahasanya itu membuat orang mudah untuk menghafalnya. Karena itu dari waktu ke waktu penghafal Al-Quran itu terus bertambah. Dan fakta serta realita mengatakan tidak ada kitab yang mendapat perlakuan dalam hal hafalan seperti Al-Quran. Tidak ada. Silakan kita cari. Jadi ini tidak pakai debat banyak-banyak kita. Suruh cari mereka. Ada tidak kitab yang dihafal sebanyak Al-Quran? Ada. Anda mau cari kitab suci yang mana? Tanpa kita meremehkan kitab-kitab suci agama-agama yang lain, tapi tidak ada kitab suci yang dihafal seperti Al-Quran. Kitab suci yang masih terjaga bahasa aslinya seperti Al-Quran, tidak ada. Kitab suci tertentu, Taurat semuanya bahasa aslinya mungkin yang tahu sekarang cuma 2-3 orang. Kitab asli, kitab apa itu bahasa asli kitab Injil, tidak banyak orang yang tahu. Apalagi kitab-kitab yang lain ya. Bahasa-bahasanya, tapi bahasa kitab suci Al-Quran ini di setiap sudut ada. Bahkan anaknya umur 3 tahun sudah bisa baca. Dan tidak ada kitab suci yang mendapat perlakuan seperti ini selain Al-Quran. Saya mau tanya, ada tidak orang baca kitab tapi dia tidak paham artinya selain Al-Quran? Ya, khataman Injil ada. Tapi Al-Quran betul-betul kitab yang sebagian besar pembacanya tidak paham arti, tapi ya grohu, yurotilun, yadlun. Benar tidak ini? Ada tidak kitab yang dihafal setebal Al-Quran yang orang tidak paham artinya? Tidak ada. Penghafal Al-Quran itu anak 5 tahun ada banyak sekarang ini, 7 tahun banyak. Dan sebagian besar penghafalnya tidak paham bahasa Arab. Al-Quran dijaga, jangankan ditambah dikurangi. Kita salah harokat saja, anak kita bisa peringatkan. Coba Anda baca di rumah, Alhamdulillah, oh, bah, bukan alhamdulillah. Ya kan? Ihdinis sirat, oh ihdinas, bukan ihdinis. Ya, jadi Al-Quran memang kita tidak tahu bagaimana Allah menjaganya, tapi kenyataannya manusia itu betul-betul menghafal, menjaga, membaca, ulang-ulang dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, ini berkaitan ya dengan sebaik-baik manusia dan sebaik-baik kitab suci. Nabi terbaik dengan kitab terbaik ini kemudian di akhir masa dakwahnya dapat perintah kayak ini, perintah yang membuat shock. Ya. Dikatakan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Kita kalau ngomong 20
23 tahun masa dakwah Rasul itu setiap detiknya di bawah ancaman pembunuhan Rasul. Kalau kita kan enak, santai-santai aja, orang nggak ada yang ngejar jiwa kita. Tapi Rasul sejak mulai dia mengumumkan dirinya sebagai Nabi sampai beliau gugur syahid, ya, itu jiwanya setiap saat di bawah ancaman pembunuhan. Ada orang yang selalu merencanakan untuk membunuhnya, meskipun baru di akhir berhasil. Jadi ketika kemudian di masa akhir Allah mengatakan ini shock, ini Rasul yang sudah mempersembahkan jiwa raganya sepanjang masa dakwah ini kemudian dapat perintah baligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalah. Kalau kamu tidak sampaikan, percuma kamu dakwah 3 tahun. Kemudian ayat lanjut, Wallahu ya'simuka minan nas. Yang keempat, Allah menjagamu. Benar, kamu selalu dalam ancaman, tapi untuk hal ini dapat penjagaan khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ya'simuka minan nas, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Berarti yang disampaikan itu adalah sesuatu yang sedemikian pentingnya, yang kalau nggak disampaikan sama dengan hangusnya dakwah selama 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Perkara apa ini? Sedemikian pentingnya. Apakah kemudian Ali bin Abi Thalib lebih luar biasa daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada bandingannya antara Rasul dengan Ali bin Abi Thalib. Yang mana itu ketika ditanya orang Anabiyun anta, karena orang kagum dengan kehebatan ilmunya, ada yang bertanya Anabiyun anta. Di kitab Al-Kahfi, kitab Imam Syafi'i, yang paling menjawab bal ana abdun min abidi Muhammad. Saya satu orang budak dari budak-budaknya Muhammad. Tapi kalau ini tidak disampaikan, sama dengan Rasul menggagalkan seluruh risalah para nabi mulai Adam sampai ini. Karena apa? Karena kalau tidak disampaikan berarti putus sudah rangkaian para khulafa ilahiyun itu. Tidak ada lagi yang menjaga ini. Ya, karena di zaman Ar-Rasul ketika orang berbeda pendapat tentang agama ada rujukan kebenarannya, yaitu Ar-Rasul. Ar-Rasul mengatakan supaya ajaran Tuhan tidak hilang, maka aku diperintah oleh Allah untuk menunjukkan siapa insan ilahi pascaku. Sehingga kalau kalian beda pendapat, kalian tidak mengerti mau bertanya tadi dalam khutbah Ghadir yang tahu batasan-batasannya, isinya Al-Quran adalah Ali bin Abi Thalib. Supaya tidak hilang ini ajaran ilahi. Karena kalau insan ilahi hilang, ajaran ilahi hilang. Apakah Al-Quran bukan kitab suci? Al-Quran kitab suci. Tapi Al-Quran ini lebih kuat daripada otak para ulama. Serahkan Al-Quran kepada 1000 ulama, akan ada 1000 penafsiran. Jadi mereka tidak mampu menjelaskan batasan dan hakikat tafsir daripada Al-Quran kecuali orang-orang yang memang mendapat penunjukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, kenapa ini menjadi penting? Karena kalau ini disampaikan, berarti nanti seakan-akan Rasul hendak menyerahkan Al-Quran kepada manusia-manusia biasa, sehingga ajaran Tuhan menjadi tafsiran manusia yang berbeda-beda dan saling bertentangan. Hilang agama itu dalam ribuan tafsiran yang saling bertentangan dan berbeda. Karena itu hari raya ini adalah hari raya yang apa? Apakah artinya keberhasilan seorang individu? Enggak, keberhasilannya dijelaskan di ayat berikutnya. Di ayat yang tentang Ikmaluddin al-Din. Setelah disampaikan ini kemudian apa penegasan dari Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sempurnanya agama. Wa atmamtu alaikum nikmati, sempurnanya nikmat. Ini kalau mau dibahas apa sempurnanya agama, apa sempurnanya nikmat, satu pembahasan sendiri. Tapi kita cukup. Ya. Jadi para nabi yang datang dari mulai Adam sampai Ar-Rasul itu sempurnanya ketika Ar-Rasul mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena perpindahan dari fase nubuwah ke fase imamah ini ujiannya berat dan gampang itu sudah disampaikan. Karena ini sudah bukan nabi, sudah bukan rasul.
Tapi seorang insan inilah yang ditunjuk oleh seorang Rasul. Tapi ketika ini ditunjuk, maka hasilnya adalah tamamun nikmah waridor Rabb. Jadi puncak semuanya, sempurnanya agama, sempurnanya nikmat, dan relaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Jadi kenapa kok hari raya Qadir lebih hebat daripada Fitri dan Adha? Kalau Fitri dan Adha artinya keberhasilan seorang individu, tapi kalau Qadir keberhasilan sebaik-baik manusia dengan sebaik-baik risalah untuk menjadikan agama ini menjadi sempurna, nikmat menjadi sempurna, dan turunnya keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adalah sesuatu yang bukan hanya personal tapi terkait dengan seluruh keberadaan ini, keberhasilan yang bersifat universal. Karena itu Idul Qadir tidak bisa dibandingkan dengan Idul Fitri dan Idul Adha. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajib. Nah, di bagian berikutnya saya akan berbagi cerita tentang perjalanan seorang intelektual. Dia ini sekarang kalau saya sebut namanya, antum sebagian besar mungkin kenal, tapi biarlah supaya kisah ini tidak dikaitkan dengan pribadi-pribadi tertentu, biar diambil apa namanya itu kontennya saja. Saya tidak perlu sebutkan nama. Dia masih hidup, aktif di media sosial, ulama ternama sekarang. Tapi sekarang dikenal sebagai ulama Syiah, dulunya bukan. Dia minal mustabsirin, orang yang dari non Syiah menjadi Syiah. Tapi orang ini bukan hanya menjadi Syiah biasa, tapi kemudian dia menjadi ulama ternama Syiah akhirnya. Karena dia betul-betul mengkaji, membaca, dari waktu ke waktu mengupdate dirinya, sehingga sepertinya dia pakar hampir di semua bidang. Saking dia habiskan waktunya untuk telaah dan mengkaji. Dalam salah satu acara, waktu itu wawancara radio lah, ada yang bertanya kepadanya. Setelah dia sudah menjadi ternama seperti sekarang ini, bertanya kepada dia, karena terkagum dengan keilmuannya, kemudian bertanya, bagaimana Anda bisa memilih Syiah? Orang-orang pada penasaran, orang dengan kemampuan intelektualitas seperti kamu ini, yang kamu punya kemampuan pemahaman agama seperti ini, kita ingin tahu apa yang membuat kamu memilih Syiah. Nah, ini yang di bagian kedua akan saya bagi dengan antum semuanya. Ma'assalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajib farajahu. Ya, cerita mungkin dalam wawancara itu tentang bagian ini sekitar 15 menit. Mudah-mudahan saya bisa meringkasnya menjadi lebih kurang dari 15 menit. Dia katakan bahwa dulu ketika belajar itu saya punya seorang guru yang selalu mengajak kita semua berpikir. Guru saya waktu itu berbicara tentang al-fitnah al-kubro di dalam Islam, fitnah besar dalam Islam. Dan antum semua tahu kan, fitnah kubro itu dimulai dengan pembunuhan Khalifah Utsman. Karena kan setelah itu kemudian terjadi perang-perang di antara muslimin, ada perang Jamal, ada perang Siffin, ada perang Nahrawan. Itu semua adalah efek buruk daripada Maqtal Utsman, pembunuhan Khalifah. Dan kemudian benar-benar umat Islam setelah itu, artinya kalau kita lihat sejarah Islam ini, Islam itu cepat maju dan melesat, mengancam timur dan barat. Di zaman Arab hanya 23 tahun, Rasul 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, sudah bisa menjadikan Islam dan umat Islam sebagai kekuatan yang membuat timur dan barat gentar pada saat itu.
naiknya cepat masyarakat ini, tapi kemudian turunnya juga cepat. Kemudian pas wafatnya Rasul terjadi tarik menarik, kegaduhan di Saqifah Bani Sa'idah, penyerangan terhadap rumah Rasul, rumah keluarga Rasul, maksudnya rumah Sayyidah Fatimah, tarik menarik, fitnah sana, fitnah sini antara Ansor dan Muhajirin, kemudian fitnah demi fitnah, pada puncaknya al-fitnah al-kubra ketika kemudian Khalifah Utsman terbunuh, kemudian benar-benar terbuka perang, terbuka di antara umat Islam. Korbannya puluhan ribu loh ya. Dulu itu Anda lihat ini sekarang ini Israel ketika nyerang Gaza dengan senjata canggih itu 8-9 bulan 50 ribu belum sampai. Zaman itu belum ada bom, belum ada roket ya. Berarti bulan pakai pedang, pakai tombak, pakai panah. Itu perang Jamal itu korbannya puluhan ribu. Perang sipil jumlah yang paling sedikit 80 ribu. Jadi Anda bisa bayangkan pembunuhan seperti apa itu. Nah, dan itu belum 50 tahun ya pasca wafatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di 50 tahunnya mereka sudah mencincang cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Jadi guru tadi ini, orang ini menjadi muridnya waktu itu, mahasiswanya. Guru ini bertanya, apa yang menyebabkan umat Islam kok sampai seperti itu? Kenapa ini kok? Yang grafiknya di awal naik cepat kayak gini, Rasul dari jahiliyah loh ya. Dari orang-orang yang juhala, yang memang layak disebut jahiliyah sudah. Layak rohun, layak tubuh, tapi Rasul hanya dalam waktu yang cepat mampu mengangkat masyarakat ini sehingga mengancam timur dan barat, punya peradaban yang luar biasa. Tapi terjun bebas. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Ya ini bagian dari ice breaking ya. Jadi antum bisa nak kantor di sini. Ya. Ya, tapi selain ice breaking saya punya tema juga hilang. Tapi ini kalau kita lagi ini ada rahasia ya. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajib para jauh. Antum jangan curiga loh. Jadi itu malaikat yang gerakan supaya antum nggak ngantuk. Nah, oke. Apa penyebabnya? Ya, apa penyebabnya ini kok begini? Jadi pertanyaan oleh guru dilempar ke murid-murid. Murid-murid, sepertinya ini yang membuat umat Islam seperti ini adalah adu domba yang diprakarsai oleh orang-orang Yahudi. Sebagian mengatakan tidak, karena ada al-munafikun di dalam tubuh Islam. Sebagian ada al-musyrikun, ternyata sebagian juga masih punya akar-akar, sehingga mereka memang tidak pernah berhenti untuk membentuk umat Islam dan lain sebagainya. Ala kulli hal al-ajwibah banyak jawaban. Murid ini mengatakan itu, murid ini mengatakan itu. Pertanyaan gurunya, enggak. Gurunya, enggak. Menurut saya enggak. Saya punya pendapat lain. Apa? Penasaran kan? Murid-murid ini. Menurut saya yang salah sepertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Murid-murid mulai ini agak serius ini. Ini urusannya besar. Kok berani itu mengatakan? Menurut saya Rasulullah yang salah. Sebagian mengatakan, loh kok bisa? Kalau anda katakan Rasul yang salah, Rasul kan la yantiqu anil hawa wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Kalau Rasul salah, Tuhan juga salah. Hati-hati. Jadi ente punya jawaban ini bukan jawaban sederhana. Ketika anda berani menyalahkan Rasul, anda sama dengan menyalahkan Tuhan. Berubah. Ukur semua permasalahan ini, berbahaya ini. Nah, menurut tema saya, tapi kalian pikir. Menurut tema saya itu Rasul. Kenapa? Karena kalau menurut saya, ada gurunya ini ya. Nah, gurunya ini sebenarnya dalam rangka mengajak murid-muridnya untuk berpikir. Kata sang guru ini, kalau kita lihat semua perang itu masalahnya adalah kepemimpinan. Masalahnya adalah imamah dan khilafah.
tidak menunjuk siapa pemimpin umat pasca beliau dan umat dibiarkan begitu saja, akhirnya mereka berebut kursi. Terjadilah pertengkaran, peperangan, pertumpahan darah dan selanjutnya. Jadi menurut saya Rasul ini ibarat pemimpin yang luar biasa di masa kepemimpinannya, tapi ketika beliau nak meninggalkan, beliau tidak memberikan konsep suksesi kepemimpinan pasca beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga umat akhirnya buktinya perang-perang itu terjadi karena masalah siapa yang harus menjadi pemimpin dan menjadi pemimpin. Jadi perebutan. Nyatanya kan seperti itu kan? Jadi pokoknya kalau sampai Rasul itu tidak memberikan penjelasan tentang apa itu imamah, apa itu kepemimpinan pasca beliau, membiarkan umat seperti itu, dan kalau akhirnya umat karena itu kemudian mereka berperang, menumpahkan darah hanya untuk urusan kepemimpinan, berarti yang salah, yang patut disalahan adalah Rasul, karena seakan-akan dia tidak tahu apa yang akan terjadi, seakan-akan dia tidak persiapkan kira-kira generasi sudah dia bangun ini akan kemana, seperti itu. Tapi silakan kalian mengembangkan jawaban kalian. Ya. Ini jawaban dari saya. Sementara ini tesis saya sebagai guru kalian itu, menurut saya sampai sekarang ini Rasulullah yang salah. Si murid yang pandai dari ini, ya kemudian dia penasaran, dia orang nggak bisa tidur dia. Iya, tapi nggak mungkin. Rasul itu bawa yang di mana ya, tapi iya ya. Kan masalahnya mereka berebut pemimpinan kan, nggak ada kejelasan kan siapa yang memimpin, akhirnya perang, akhirnya berebut, akhirnya pertumpahan darah. Bingung mereka. Si murid tadi ini kemudian melakukan pembahasan. Dia baca buku di sana sini, baca buku sampai ini penting, ini yang paling penting. Sampai akhirnya murid ini bertemu dengan sebuah riwayat di Sahih Bukhari. Di mana? Riwayat itu adalah riwayat ini. Sampai-sampai dia berani mengatakan, kalau Anda mau bertanya siapa yang membuat aku menjadi Syiah, dia Bukhari. Ya, Sahih Bukhari ja'alani Rafidiyan atau Syiiyan, gitulah kira-kira. Di bagian mana kitab Bukhari yang membuat Anda jadi Syiah? Dia sebut di kitab Manaqib Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Manaqib Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Hadis yang mana? Hadis ini kata dia. Ya Ali, kata Rasul kepada Ali, ya Ali, amatardo antakuna minni bimanzilati Harun bin Musa. Tidakkah engkau rela ya untuk menjadi layaknya Harun di sisi Musa bagiku? Ini kan populer kan, namanya hadisul manzilah ya. Amatardo antakuna minni bimanzilati Harun bin Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Hanya saja kebetulan aku nabi yang terakhir, gak ada nabi lagi. Ya. Sehingga kamu tidak mungkin jadi nabi. Pengajar tadi ini begitu mendapatkan hadis ini dari Bukhari, dia mulai. Ini kan dia tadi kan berusaha untuk apa namanya itu, untuk membatalkan bahwa Rasul mengabaikan umat. Dia punya keyakinan seorang yang maksum, sebaik-baik hamba Allah, yang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun, tidak mungkin dia salah, tidak mungkin dia mengabaikan umat. Tapi dia harus dapat buktinya. Di mana Rasul tidak mengabaikan umat itu? Dia kan di lingkungan Sunni, dia tidak punya peringatan qadir kayak antum ini, tidak punya. Makanya dia bingung.
Ya, dia hendak membuktikan bahwa apakah Rasul ini waso atau tidak yuwasi. Apakah berwasi atau tidak Rasul ini? Menunjuk orang atau tidak? Memberikan penjelasan atau tidak? Ketika dia mendapatkan riwayat ini, amatardo an takuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Begini redaksi dalam Sahih Bukhari. Kemudian dia langsung menelaah Al-Quran. Kenapa kok Rasul kemudian memberikan metafora perumpamaannya, perumpamaan Ali baginya seperti Harun dengan Musa. Ya, dia kemudian belajar di ayat Al-Qurannya. Ternyata di Al-Quran ayat-ayat tentang Harun dan Musa ini ayat-ayat menunjukkan, ya, kan Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, ya kan? Kemudian di antaranya permintaannya apa? Waj'al li waziran min ahli. Dari sini dia langsung ngomong, ini Ali adalah wazirnya Rasulullah. Ini sudah confirm ini. Imma Al-Quran salah atau riwayat itu salah. Dan ini di Sahih Bukhari. Ketika amatardo antakuna minni bimanzilati Haruna min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di, kemudian dia langsung kembali ke Al-Quran. Di cross check sama dia, Harun dengan Musa umatnya seperti apa. Ternyata dia dapatkan ayat waj'al li waziran min ahli. Berarti ini wazirnya Rasulullah. Sudah jelas ini. Rasul sudah, berarti Rasul wasa, Rasul berwasiat sudah. Harun akhi, Harun saudaraku. Dia juga ingat peristiwa Mu'akhad. Siapa yang dijadikan saudara Rasulullah? Dia ketemu Ali bin Abi Thalib yang dijadikan saudara Rasulullah. Harun akhi. Jadi Al-Quran sudah memberi syarat yang jelas. Usdud bihi azri. Ya. Kuatkan denganku, kuatkan dengannya punggungku. Ternyata dia tulang punggung Rasul dalam semua perang adalah Ali bin Abi Thalib. Ini pas semuanya, match semuanya. Bukan hanya itu yang ini masih biasa yang bagian ini ya. Oh, di Al-Quran. Asyrikhu fi amri. Lemas dia sudah. Asyrikhu fi amri. Kongsikan dia denganku. Ya, jadikan dia syarikku. Ini ayat kata dia ini sudah bukti nyata. Asyrikhu fi amri. Musa minta agar Harun diisyrak sama Allah dalam perkara Musa, dalam perkara nubuat. Berarti ini Rasul mengatakan bahwa masukkan Ali isyrak fi amri. Dan apa amr Rasul? Apa sih? Perkara Rasul itu apa? Perkara Rasul adalah ar-risalah. Jadi amr Rasul adalah Rasul tidak punya tujuan-tujuan duniawi. Perkara Rasul adalah penyampaian risalah Allah. Asyriku fi amri, dia langsung ini sudah jelas ini katanya. Si murid tadi yang begini tadi. Di ayat lain namanya dikatakan walaqad ataina ma'ahu akhahu Haruna wazira. Ada kan? Ayat lain juga wa wa'adna Musa 30 laila wa atmamnaha bi 10. Ya. Fatamma miqatu rabbi 40 laila wa qala Musa li Harun ukhlufni fi qaumi. Jadi isyrak fil amr ukhlufni fi qaumi, oh jelas semuanya ini. Berarti hadis illa annahu laisa nabiyyun ba'di sudah jelas siapa Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Urusannya dia adalah wazir, khalifah, syarik, semua jelas saja bagi dia. Dari sini kemudian dia melanjutkan kajian. Berarti ini masih belum tahu siapa dia. Belum tahu siapa dia. Ceritanya dia ini hanya dipancing sama gurunya bahwa ini yang salah Rasulullah karena Rasul tidak memberikan penjelasan kepada umat kira-kira siapa yang memimpin setelahnya.
Dan dari hadis manzilah dia ketemu ternyata adalah Ali. Karena hadis ini ketika di cross check dengan Al-Quran, Harun itu posisinya wazir, khalifah, syarif dan lain sebagainya terhadap Musa alaihissalam. Ukhlufni fi qaumi waj'alni waziran min ahli asyrikhu fi amri, ya kan? Nah, kemudian dia mulai mengembangkan kajian ya. Sampai akhirnya dia berpikir, ini siapa yang di antara umat Islam ini siapa yang ideal? Ada enggak umat Islam itu yang paham tentang itu? Dia ini kan baru mengkaji. Dari kajian sederhana tadi ini, dia sudah bilang ini Ali ini. Dia cuma mau tahu ini di antara umat Islam ini ada enggak yang kemudian berpikir Ali? Ternyata ketemu dengan masyarakat Syiah dia, ya kan? Ternyata ada. Baru ada yang kemudian mengkaji tentang Syiah. Dia bercerita, tapi saya kan di tempat kita tidak ada buku-buku Syiah. Ya saya tetap ambil buku-buku seperti bukunya Ibnu Khaldun, Al-Bidal wa Nihal, karangan Asy-Syahristani. Saya kaji tentang Syiah itu apa. Ternyata di situ dia temukan bahwa dia langsung paham buku-buku ini semuanya berusaha untuk dengan cara yang dengan dusta, dengan hoax dan sebagainya ingin menyudutkan orang-orang Syiah. Jadi dia akhirnya paham. Ini buku-buku ini tidak bertanggung jawab ini pada nama itu. Isinya cuma tasmi, tadlil, hoax, tuduhan-tuduhan yang tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat Syiah. Dan kemudian dia mengembangkan apa namanya itu telahnya sampai dia paham bahwa ternyata buku-buku ini adalah yang berupaya untuk menyudutkan Syiah dengan cara yang masif dan sistematis dan penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta. Dia sudah paham itu. Saat itu saya sudah menjadi seorang Syiah secara teoritis. Saya akidatan Syiah. Saya pengikut Ali bin Abi Thalib. Tapi dia belum tahu tentang masyarakat Syiah, ulama Syiah belum tahu. Dan dalam telahnya yang lebih jauh, dia akhirnya paham bahwa kalau itu Syiah, ternyata mereka setelah nubuwah mereka punya bangunan imamah yang megah. Ya, mereka bukan hanya berhenti di Ali, tapi mereka punya konsep yang menyeluruh sampai to the end of the, sampai akhir zaman, dari mulai Ali bin Abi Thalib sampai Al-Mahdi Allah Taala radhiyallahu anhu. Dari situ kemudian dia memproklamirkan dirinya bahwa saya adalah pengikut Ahlul Bait dan saya akan mengikat diri saya dengan amal-amal Ahlul Bait. Dan kemudian di akhir dia mengatakan tayaqqantu, dalam ceritanya tayaqqantu anna Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasso, berwasiat. Dia bukan diam, umat saja yang tidak mau menerima wasiatnya. Dan kemudian dia tahu tentang peristiwa Ghadir, dia kemudian buka tentang literatur Ghadir, bahkan di Ahlussunnah, buat dia semakin jelas berarti memang Rasul sudah berwasiat, memang dasar umat yang tidak mau ikut dan patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajib merajau. Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Saya masih punya lanjutan sedikit sama satu epilog. Kalau diizinkan saya lihat wajah-wajahnya masih semangat atau tidak. Lanjut. Ya. Nah, si penelaah tadi ini dia kemudian menemukan keheranan dia ini kok begitu ya. Dia pokoknya ketika dia baca tentang mukaddimah bukunya Ibnu Khaldun itu, dia menemukan Ibnu Khaldun itu memuji sosok Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dipuji, bahkan dia membawakan cerita bahwa Imam Ja'far adalah salah satu orang yang dia tahu kapan wafatnya. Ibnu Khaldun dalam bukunya itu begitu dengan Imam Ja'far. Imam Ja'far dipuji setinggi langit, pokoknya orang ini begini, dan di antara kelebihannya, karamahnya dia tahu kapan waktu meninggalnya. Langsung dia katakan, ini kan kayak gini orang Syiah kan, orang Syiah mengatakan bahwa mereka ini punya al-ilm bil ghaib, ya kan? Ya kan? Ternyata di kita juga ada ini. Dia kemudian sampai pada, tapi sayangnya orang yang luar biasa ini, yang merupakan gurunya para imam madhab, kok satu riwayatnya di Bukhari nggak ada, satu riwayatnya di Muslim nggak ada. Dia berpaham ternyata semakin benar memang Ahlul Bait berusaha dimarginalkan, berusaha dibuang dari agama ini.
kita. Seorang ilmuwan, seorang peneliti. Dia mulai memahami fakta-fakta. Kemudian dia kenal lagi dengan Nahjul Balagha. Oh, ini sudah puncaknya. Nahjul Balagha dibuka di hotel pertama tentang sifat-sifat Tuhan. Bukan megah kan, bagaimana yang mana sifat Tuhan kan? Saya tidak perlu jelaskan di sini, satu majelis sendiri ya. Cuma kemudian dia bandingkan dengan kalau di kitab-kitab kita Allah yadok qadamahu fi nari jahannam. Allah meletakkan kakinya, waduh jauh. Konsep tauhidnya jauh, tidak bisa dibandingkan ini. Wis, dia bungkus semuanya, dia kemudian menjadi seorang pengikut Ahlul Bait dan sekarang menjadi pendakwah ternama Ahlul Bait. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajib. Nah, sekarang saya tawarkan kepada antum, mau enggak tadi kan kita sudah bicara tentang kemegahan Yamani kan, cukup. Mau enggak satu pelajaran dari Yamani kan itu? Satu aja sebagai penutup. Ya, kalau mau enggak maunya ini saya lihat dari sholawat antum. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini salah satu ajaran fundamental. Jadi saya berusaha untuk memilih hal-hal yang fundamental, sifatnya fundamental. Yang mari mengajarkan bagaimana cara beragama yang benar. Kita ini kan sudah kadung lama beragama kan, ya, cukup lama kan kita kan, kepala 5, masih 5, atau sudah kepala 6? Ada yang 8? Abdul Rahman 8? Oh 5. Itu berapa ini? Kepala 6. Ya. Tapi ini kita masih punya kesempatan untuk melakukan penafsiran ulang dalam kita beragama berdasarkan keterangan orang yang diangkat tangannya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti menjelaskan bagaimana cara beragama yang benar. Ini penting ini. Ya. Kata yang mandi, awwaluddin ma'rifat. Dasar beragama itu adalah mengenal Tuhan. Jadi kalau ada orang beragama tapi dia tidak mengenal Tuhan, dia beragama apa itu? Kok bisa beragama tapi kok tidak mengenal Tuhan? Udah gini ya, supaya tahu dulu ini. Dasar beragama atau dasar agama adalah ma'rifatullah. Sekarang kalau kita ditanya, apakah Anda mengenal Tuhan? Kita semua tidak berani kan? Masa kita punya ma'rifat tentang Tuhan? Mari mengatakan dasar agama ini ma'rifatullah. Jadi kalau Anda tidak punya ma'rifatullah, Anda berarti tidak punya agama. Kita masuk ke bagian berikutnya. Awwaluddin ma'rifatuh. Kata Imam Ali, wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bih. Sempurnanya ma'rifat. Nah, sempurnanya ma'rifat. Kalau Anda mau tahu apakah Anda itu punya ma'rifat atau enggak, ukurannya saya kasih ukuran yang paling sempurna, yang paling topnya ma'rifat. Topnya ma'rifat bukan dalam menghabiskan perpustakaan yang berbicara tentang ilmu teologi dan al-ma'rifah ilahiyah, enggak, itu bahan gitu. Ma'rifah itu output. Apa outputnya? Karena ma'rifah sempurnanya ma'rifah itu adalah at-tasdiqu bih. Ketika Anda sampai pada keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu ada dan maha segala-galanya. Kalau Anda sudah sampai pada titik itu, berarti ma'rifah Anda sudah sempurna. Jadi mana kasih barometer. Boleh jadi ada orang yang dia sudah hari-hari di perpustakaan tentang teologi tentang Tuhan, tapi dia belum sampai pada keyakinan, tidak sempurna ma'rifah. Boleh jadi orang tidak pernah ke perpustakaan teologi, tapi dia punya keyakinan bahwa ada zat yang maha segala-galanya dan dia yakin seyakin-yakinnya, sempurna ma'rifah. Awwaluddin ma'rifah. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.
mati lampu apa jeglek? Kalau jeglek saya lanjut ya. Kayaknya jeglek, Ustaz. Baik, tunggu sebentar ya. Jeglek ya? Jeglek. Berarti lampu. Boleh lanjut? Ya, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil. Jadi di bagian akhir ini saya ulang lagi sedikit supaya tidak pecah dari konsultasinya. Kita hendak belajar beragama yang benar dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Yang Ali mengatakan beragama yang benar itu ada 4 step. Step pertamanya, dasar beragama adalah mengenal Allah. Awaluddin ma'rifat. Wa kamalu ma'rifatihi, dan sempurnanya ma'rifah adalah at-tasdiqu bih. Ya, ketika seseorang sudah sampai pada keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa ada Tuhan, ada zat yang maha segala-galanya. Kalau Anda punya keyakinan itu berarti ma'rifah Anda sudah sempurna. Nggak tahu Anda dapatkan dari apa, pokoknya kalau Anda sudah sampai pada output yang namanya keyakinan yang seyakin-yakinnya akan keberadaan Tuhan, berarti ma'rifah Anda sudah sempurna. Dilanjut saya mari. Wa kamalut tasdiqi bihi tauhiduh, dan sempurnanya keyakinan ukurannya adalah tauhid. Tauhid itu apa? Tauhid Anda mensegala-galakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Anda omong kosong Anda mengatakan yakin kalau Anda tidak bertauhid. Barometer keyakinan tauhid ketika Anda mensegala-galakan Allah. Apa maksud mensegala-galakan Allah? Kita lihat sholat itu. Saya mau tanya, kalau kita mau duduk dan berdiri, perkara yang susah atau perkara yang mudah? Sudah dulu dan berdiri, mudah. Tapi di sholat kita diajarkan bihaulillah wa quwwatihi aqumu, dengan kekuatanmu ya Allah aku berdiri dan aku duduk. Itu kita hanya dipahami bahwa kamu wahai hamba, kamu ini sepenuhnya bergantung. Kalau Tuhan tidak merestui, bahkan kamu sekedar duduk dan berdiri nggak bisa. Tauhid itu seperti ini. Contoh, saya sekarang haus, di depan saya ada minuman dan tidak ada yang menghalang-halangi saya untuk minum, dan saya bisa memasukkan air ini ke dalam tenggorokan saya. Orang yang bertauhid, dia mengatakan, saya tidak yakin bahwa air ini bisa menghilangkan dahaga saya tanpa restu Allah. Jadi dia tidak meyakini apapun tanpa restu dari Tuhan. Itu orang yang bertauhid. Jadi seandainya saya sekali maksiat, memandang sesuatu, Tuhan mau mencabut penglihatan saya, seketika saya tidak akan bisa melihat. Itu namanya tauhid. Anda tidak yakin bisa melakukan sesuatu tanpa restu dari Allah, itu namanya tauhid. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Harus begitu. Jadi orang yang bertauhid adalah orang yang sadar status bahwa la haula wala quwwata illa billah. Dan kalau orang paham ini saja, asal komitmen. Kalau pahamnya mungkin gampang, tapi komitmennya, kita menghayatinya, orang paham ini dia tidak berani menggunakan matanya untuk maksiat. Karena bisa saja terjadi sesuatu. Dan berani menggunakan hatinya untuk iri, untuk sombong dan lain sebagainya. Walhamdulillah tidak berani. Bahkan dia tidak akan mengizinkan dirinya untuk sombong dan iri. Orang bertauhid. Kita ulang ya. Dasar beragama adalah ma'rifah. Sempurnanya ma'rifah pada keyakinan. Sempurnanya keyakinan pada apa tadi? Tauhid. Mensegalakan Allah. Tauhid itu kita hidup dengan nuansa la haula wala quwwata illa billah. Kita tidak pede dengan diri kita. Kita selalu bergantung kepada Allah. Itu namanya bertauhid. Apakah saya besok masih hidup? Tidak tahu. Tauhid. Apakah nanti kalau saya besok saya masih hidup? Tidak tahu. Apakah nanti saya sampai pada makan malam? Tidak tahu.
wa kamalu at-tasdiqi bihi tauhiduh. Ya, puncaknya di akhir. Ya, ini sudah mau wassalamualaikum. Nah, ya. Kata yang Ali, wa kamalu tauhid. Orang kalau secara teori, iya saya tahu, saya punya ma'rifah, saya yakin, saya yakinnya. Saya mesti, iya kalau Allah tak berkehendak Nabi, la haula wala quwwata illa billah. Itu bisa jadi omong kosong gitu. Karena nanti di akhir bakal ketahuan apakah kita bertauhid atau tidak. Seakan-akan sekarang kita bertauhid kan? Kata yang Ali, wa kamalu tauhidihi al-ikhlasu. Sempurna tauhid itu dia diri. Kita nggak sebagai orang lain, kita masing-masing. Kita masuk anak ya dia. Apakah kamu ukurannya tauhid itu sempurna tauhid adalah Anda tidak berucap, tidak berbuat kecuali untuk meraih ridha Allah. Itu menurut Anda bertauhid. Dipahami ya? Jadi kalau dalam kehidupan ini kita masih melihat yang selain Allah, ada yang bukan karena Allah, berarti kita bermasalah dengan tauhid kita. Kenapa orang itu mukhlis? Karena dia bertauhid. Ketika bertauhid segala-galanya Tuhan, dia nggak mungkin lah berbuat untuk yang lain. Absurd jadinya. Dipahami ini ya? Jadi orang yang wahid sejati pasti dia mukhlis. Kalau orang tidak mukhlis berarti pasti kan dia tidak bertauhid. Kalau tidak bertauhid berarti keyakinannya bermasalah. Dia tidak sebegitu yakinnya dia. Ketika dia tidak sebegitu yakinnya berarti ma'rifahnya bermasalah. Dia tidak kenal, makanya dia tidak yakin. Kalau dia tidak punya ma'rifah berarti yang mengaku beragama. Please, saya ulang lagi Pak Brother yang Malik, untuk ini menjadi pegangan kita dari beliau alaihissalam. Dasar agama ma'rifah. Sempurnanya ma'rifah keyakinan. Sempurnanya keyakinan tauhid. Sempurna tauhid ini yang bisa kita lihat, bisa kita ukur. Al-ikhlasu lahu. Ya, kita lakukan semua ini karena Allah. Kalau ada yang bukan karena Allah berarti tauhid kita bermasalah. Kalau ini bermasalah berarti keyakinan kita bermasalah. Kalau ini bermasalah berarti ma'rifah kita. Kalau ma'rifah kita bermasalah berarti no religion, tidak ada agama. Dan perlu kita bangun ulang, kita perlu tanam ulang benih agama di dalam diri kita. Nah, mudah-mudahan kita sampaikan hal yang berat terakhir dari Imam Ali. Tujuannya adalah kita berberkah dari beliau di Yaumul Qadir untuk kita bisa melaksanakan pesan dan ajaran beliau alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau dilanjut dengan acara tadi? Langsung. Langsung satu.